Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bil ittihadi wasillatil arham. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Zul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu bi syari'atil Islam. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sadatil a'lam, amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, para bapak kiai, para asatizah wal ustazat yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim dan hormat kami. Juga hadir pada malam hari ini guru kami yang pernah mengajar kami di Pondok Pesantren At-Taqwa Al-Mukarram, Bapak Ustadz Haji Rohili, para bapak jamaah dalam rangka memperingati haul almarhum Bapak Haji Sarmilih. Kita doakan mudah-mudahan almarhum kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Saya mau tanya Bapak semua, apa kabar, sehat? Udah makan? Udah mandi? Bapak kenal sama saya? Puasa yang lalu pernah nonton aksi Indosiar? Kirim dukungan SMS enggak? Pantesan saya kalah. Para bapak yang saya hormati, Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam salah satu khutbah Jumatnya, beliau pernah berkata bahwa pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah untuk hidup selama-lamanya. Namun kematian adalah sebagai pemisah sementara dari alam rahim ke alam dunia, dari alam dunia ke alam barzakh, dari alam barzakh ke alam mahsyar, dari alam mahsyar ke alam akhirah. Tinggal pertanyaannya, apakah kita nanti masuk ke dalam surga ataukah masuk ke dalam neraka? Ini Pak, saya tanya, kira-kira pengennya neraka apa surga? Yang pengen surga tunjuk tangan. Semua. Alhamdulillah. Yang di belakang yang nunjuk paling dulu langsung dicatat malaikat kematian. Maka pertanyaannya, kenapa manusia takut menghadapi kematian? Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mizanul Amal ada 4 alasan kenapa manusia takut menghadapi kematian.
Apa yang pertama? Karena masih menginginkan untuk hidup di dunia ini selama-lamanya. Nih Pak, saya tanya, kalau orang usianya udah banyak, itu aki-aki ditanya, Ki mau panjang umur atau pendek umur? Kira-kira jawabannya pendek atau panjang? Pak Haji usianya berapa Pak Haji? 90. Masya Allah, kurang lebih 90, nggak bisa ditawar Pak Haji. Bicara mati bukan bicara umur, bicara mati bukan bicara urut, bicara mati sistem cabut. Iya apa iya? Orang kaya mati, orang miskin raja-raja, orang ganteng, orang jelek, yang ceramah. Ada amat Pak. Yang kedua, kata Al-Imam Al-Ghazali, kenapa manusia takut menghadapi kematian? Karena takut meninggalkan harta, istri, anak yang dicintainya. Inilah gambaran manusia yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal bani wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul. Masya Allah, ini orang Tambun Rengas apa Tambun Selatan nih Pak. Hebat saya baca ayat bisa melanjuti. Masya Allah, ini anak mudanya nih, saya pengen dengar suaranya tadi bapak-bapak nih. Yang anak muda kalau saya baca lanjutin, siap? Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tuh Pak, hebat benar. Sekarang bapak-bapaknya saya pengen dengar sekali lagi biar diangkat. Walaupun kita udah senior, jangan kalah sama yang muda Pak. Siapa? Saya baca lanjutin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi. Masya Allah, pada keder ya. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal bani. Diberikan pandangan pada manusia untuk cinta kepada wanita, anak-anak, harta benda yang bertumpuk-tumpuk dari jenis emas dan perak. Nih Pak, Masya Allah, Indonesia adalah negara kaya. Di Timur Timur ada satu pertambangan emas yang luar biasa, tiap hari diangkut 25 ton. Ini Masya Allah, kita negara kaya. Kalau kita mau bedakan mana emas asli, mana emas palsu, gampang Pak.
Kalau emas asli, kalau di dalam kaca mau ditimbang, diambil, ditaruh di timbangan, kelar ditimbang, taruh dalam kaca, emas asli. Kalau emas palsu, kalau mau ditimbang dia naik sendiri. Selesai ditimbang dia turun sendiri. Itulah emas palsu. Makanya Pak, gampang kalau istri lagi sakit nggak usah bawa ke dokter Pak, bawa ke toko emas, insya Allah baik. Dari jenis emas, perak, kuda pilihan sawah ladang, kuda pilihan hewan ternak, dan tempat yang terbaik kembali adalah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, kenapa manusia takut menghadapi kematian? Karena tidak tahu nanti di alam kubur akan seperti apa. Yang terakhir, karena dilumuri dengan dosa-dosa yang pernah diperbuat. Karena itu, apa bekal yang nanti kita bawa di saat kematian akan menjemput kita? Sebagaimana yang telah diceritakan dalam kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umurul Akhirah. Satu hari Pak, Sayyidina Ali berjalan-jalan ke kuburan. Sayyidina Ali seolah-olah berbincang-bincang dengan para penghuni kubur. Apa kata Sayyidina Ali? Wahai para penghuni kubur, kalau seandainya engkau bertanya kepada kami bagaimana harta-hartamu, maka mungkin hartamu telah dihabiskan oleh orang yang kau tinggalkan. Kalau seandainya engkau bertanya kepada kami bagaimana rumahmu, maka rumahmu mungkin telah ditempati oleh ahli warismu. Kalau engkau bertanya kepada kami bagaimana istrimu, maka mungkin istrimu telah menikah dengan yang lain. Maka seandainya kami orang-orang yang hidup bertanya kepadamu bekal apa yang mesti kami bawa, maka engkau di alam kubur sana pasti akan memberikan jawaban kepada kami, wa tazawwaju fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal yang terbaik yang mesti nanti kami bawa adalah bekal takwa. Ini Masya Allah Pak, orang-orang yang solih, orang-orang yang bertakwa diberikan satu rambu-rambu atau tanda bahwa mereka tahu kapan di saat mereka nyawanya akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Ittihafus Sadatil Muttaqin, syarah daripada Ihya Ulumuddin, dikisahkan Pak, Al-Imam Al-Ghazali yang bernama lengkap Muhammad bin Muhammad At-Tusi Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau wafat pada hari Senin ba'da subuh. Di saat kematian sebentar lagi akan menghampirinya, ia ambil kain kafannya, ia ikat di ujung kakinya, kemudian ia ikat di bagian pinggangnya. Saat akan diikat di bagian kepalanya,
ia minta tolong kepada adiknya Imam Ahmad bin Muhammad At-Tusi Abu Hamid Al-Ghazali. Maka seraya Imam Al-Ghazali berbisik di telinga adiknya, sam'an wa ta'atan lidukhulil malikil mulk, aku dengar, aku taat terhadap panggilanmu wahai sang diraja Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah Pak, ternyata orang-orang solih diberikan tanda, mereka mengetahui kapan mereka akan dicabut nyawanya, karena ada 5 di antara rambu-rambu saat kematian akan menjemput. Apa yang pertama, 100 hari sebelum nyawa dicabut, maka ia merasakan pada waktu asar, ia merasa menggigil dari ujung rambut sampai ujung kaki, badannya gemetar seperti gemetar kerbau sehabis dipotong, dan itu terjadi sesaat. Ini kira-kira Bapak pernah ngalamin kayak gitu Pak? Saya sering Pak, kalau jam 11:30 siang Pak, lapar. 40 hari sebelum nyawanya dicabut, maka ia merasakan seperti ada angin yang masuk melalui ubun dan pusatnya. Maka pada saat itu catatan kematian telah turun dari Lauhil Mahfuz, dan kemana orang itu pergi maka diikuti oleh malaikat pencabut nyawa. Mungkin di antara kita ada yang lagi ditungguin, yang di ujung yang duduknya dekat jarok. Langsung dia pindah Pak, langsung pindah. Bercanda ya Bang ya, jangan takut Bang. 7 hari sebelum nyawanya dicabut, maka ketika dia diberikan ujian rasa sakit, maka ketika itu dia seperti orang yang sehat, nafsu makannya bertambah. Dan ini saya saksikan sendiri ketika almarhum saya punya abang diberikan ujian sakit kanker paru-paru. Ketika 7 hari sebelum nyawanya dicabut, badannya seperti orang sehat, nafsu makannya nambah. Sedih kita ketika menyaksikan bahwa beliau dalam kondisi yang sakit, kemudian seperti orang yang sehat, dikasih roti habis, dikasih makanan habis. Kita antara senang dan khawatir. Maka 3 hari sebelum nyawanya dicabut, mereka orang-orang solih, mereka mengurangi pola makan mereka, karena nanti apabila mereka mati, kotoran yang keluar dari tubuhnya akan menjadi sedikit. Dan 1 hari ketika mereka akan dicabut nyawanya, banyak membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Inilah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang solih, yang kalau kita lihat dalam kisah nyata seperti yang diceritakan kepada kami, seorang ustaz yang bertugas mendampingi pasien ketika akan meninggal dalam kondisi sakaratul maut di daerah Rumah Sakit Jakarta Timur. Dari 100% orang-orang yang ia dampingi ketika meninggal, maka 70% di antara mereka mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
sedangkan 30% di antara mereka mati seperti orang kecengkeh. Kira-kira begitu. Karena tanda orang husnul khotimah yang pertama, idza rosaha jabinuhu, apabila keningnya kelihatan. Yang kedua, seperti ada air mata yang keluar dari matanya. Yang ketiga, wayabisat syafatahu, seperti orang yang haus, kering bibirnya seperti orang yang sedang berpuasa. Maka ustadz tersebut kemudian ia penasaran, akhirnya ia melakukan penelitian. Kenapa 70% di antara mereka orang yang mampu di ujung hayatnya mengucapkan la ilaha illallah? Ternyata Pak, diambil 5 kesimpulan. Dulu mereka orang-orang yang hidup, mereka orang-orang yang senang sama yang namanya jamaah, sholat jamaah, senang. Nanti di padang mahsyar ada orang Pak yang wajahnya terang laksana bintang. Siapa itu? Yaitu mereka orang-orang yang ketika mendengar suara azan buru-buru ambil air wudhu. Nih Pak, saya tanya, kita lagi duduk, lagi ngerokok, tiba-tiba azan, itu rokok tinggal separuh. Kira-kira dimatiin apa tanggung Pak? Dikit lagi, gopek lagi. La ilaha illallah. Kemarin lagi ramai Pak di video media sosial. Ada seorang perempuan yang membaca puisi yang berkaitan dengan azan sama qodhe Pak. Dikata kidung itu lebih indah daripada azan. Padahal kalau kita lihat ma maknal azan, azan al-i'lam artinya adalah pemberitahuan. Sedangkan secara syariat adalah pemberitahuan telah masuknya waktu sholat. Maka ini dengan lafaz-lafaz yang khusus. Apa di antara hikmahnya? Yang pertama adalah sebagai syiar agama Islam. Yang kedua adalah untuk mengagungkan kalimat tauhid. Makanya Pak, bayi ketika baru lahir buru-buru orang tuanya mengazankan di telinga kanan, mengikomahkan di telinga kiri, supaya kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, itu anak tidak langsung keduluan dibisikin ama yang namanya Ummus Sibyan. Ini jangan mentang-mentang Arab itu anak perempuan ntar dinamain Ummus Sibyan Pak. Padahal artinya ibunya setan. Makanya kita kalau bahasa Arab jangan kebuatan bangga dulu. Saya kagak mau dipanggil ustad Pak, pakai dal, artinya mali. Kagak mau dipanggil ustad pakai jim, artinya belatung. Kadang-kadang ada orang Pak manggilnya bukan ustad, pakai
tapi pakai tak. Ustaz mau kemana tak? Mau ke depan tak? La ilaha illallah. Ustaz zal artinya adalah guru. Jadi mereka nanti di padang mahsyar Pak, ada orang yang wajahnya terang kayak bintang. Siapa itu? Yaitu mereka kalau dengar azan buru-buru ambil wudhu berangkat ke masjid. Nanti ada orang yang wajahnya terang laksana bulan. Siapa itu? Yaitu mereka orang-orang yang ketika sebelum azan mereka udah ambil air wudhu, mereka berangkat ke masjid. Nanti ada orang yang wajahnya terang laksana matahari. Siapa itu? Yaitu mereka orang-orang yang sebelum azan mereka sudah ambil wudhu, mereka duduk di dalam masjid, mereka menunggu kapan azan berkumandang. Azan ditungguin. Ini saya yakin orang-orang sini alhamdulillah rajin jamaah. Amin. Saya pernah nanya sama istri bapak-bapak, saya tanya, Bu, suaminya rajin ke masjid. Pak Ustadz, kalau masalah laki saya ke masjid mah jangan tanya dong. Jangan tanya. Laki saya Ustadz kalau giliran azan zuhur beduk di masjid, azan asar beduk di masjid, azan maghrib beduk di masjid. Saya tanya, hebat amat Bu, lakinya berangkat? Kagak Ustaz, orang beduk nongkrongnya di masjid. Yang kedua adalah mereka orang-orang yang dulu ketika hidupnya adalah orang yang rajin membaca Al-Quran. Jumlah huruf Al-Quran Pak 1.027.000 huruf. Kata Nabi, man qara'a min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Satu huruf kita baca, satu kebaikan, dikali 10 kebaikan, dikali 1.027.000 huruf, maka ketika kita khotam baca 30 juz Al-Quran, maka jumlahnya 10.270.000 kebaikan. Makanya almarhum senang malam hari ini diadain haul. Di antara yang kita baca dalam haul ada surah Yasin. Saya kuliah di kampus, saya tanya sama Profesor Dr. Kiai Haji Hamdani Anwar MA, guru besar UIN Syarif Hidayatullah. Saya tanya, kenapa Profesor ketika orang mati, ketika acara haul yang dibaca adalah surah Yasin? Apa jawaban guru besar? Kalau kita lihat, kita baca, kita pelajari, kita lihat maknanya dari awal sampai akhir dalam surah Yasin adalah menggambarkan bagaimana manusia ketika ia dilahirkan sampai ia kepada wafat. Misalnya, wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala ya'qilun. Orang Pak, semakin usianya semakin banyak dikatakan dalam ayat ini, maka mereka itu istilahnya kayak kembali kayak bocah. Ya Pak ya, tahu kalau bocah kalau minta apa kadang kagak ngerti. Nunakisku dikurangi. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami telah mampu menghidupkan yang mati dan kami catat segala kebaikan-kebaikan mereka
dan telah kami simpan di Lauhil Mahfuz. Masya Allah, almarhum segala kebaikannya telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Almarhum senang mendapatkan kiriman bacaan pahala dari Al-Quran yang telah dibaca. Dijelaskan dalam kitab Ar-Ruh karya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Dijelaskan dalam kitab Ar-Ruh karya Al-Imam As-Suyuti. Dua ulama yang berbeda membuat satu karangan kitab yang nama judulnya sama dengan aliran yang berbeda. Tapi ketika persoalan orang yang hidup membacakan Quran yang nilai pahalanya dikirimkan untuk almarhumin, maka di sana terjadi kesepakatan qad wasala, pasti akan nyampe. Begitu Pak. Ini anak muda percaya apa kagak? Kalau kagak percaya mati duluan. Udah jam 10 lewat 10. Udah bayar? Hah? Lagi engkau kuat juga matanya kau. Masya Allah. Bikin lagi datangnya kalau begitu. Kalau udah gak kuat tunjuk tangannya Pak ya. Saya mah kalau ngomong sejam juga kuat, 2 jam kuat. Saya kasihan Bapak udah ngantuk. Namanya habis ada acara tadi ya. Dikit lagi dah. Jadi senang nih almarhum dihaulkan oleh anaknya. Inilah di antara tanda anak yang soleh. Diceritakan dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad karya Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malibari. Ada seorang ulama yang bermimpi. Ia terbangun. Ia melihat di sana, di satu makom, di satu kuburan, orang-orang yang bangun dari kubur mereka. Maka seraya ulama tersebut dari jauh duduk dan melihat ada apa gerangan orang-orang terbangun dari alam kubur mereka. Sambil duduk ulama tersebut minum Pak. Contoh. Nyata. Silakan diminum Pak. Habis. Ketika tamu meminum seteguk air yang disediakan oleh tuan rumah, maka 70 malaikat memintakan ampun buat yang punya rumah. Itu tamu Pak, minum seteguk air, 70 malaikat mintakan ampun. Coba kalau tamu minumnya 1 galon. Ngopi. Enak banget dengerin ceramah sambil uncang-uncang angke. Iya, santai aja Bang ya. Maka ulama tersebut melihat mereka, orang-orang yang bangun dari kuburnya. Maka mereka mengambil nilai-nilai kebaikan yang dibacakan doa oleh kaum muslimin, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Maka ternyata di sana Pak, ada satu orang yang kagak ngambil seperti mereka teman-temannya. Maka seraya ulama tersebut menghampiri dan bertanya, kenapa kau tidak ambil seperti yang telah mereka lakukan? Maka apa kata dia? Cukuplah aku mendapatkan kiriman pahala dari Al-Quran yang dibaca oleh anakku. Dia adalah seorang penjual di satu pasar dengan alamat yang tersebut. Maka besoknya didatangi itu Pak sama ulama tersebut. Benar, anaknya sambil jualan, sambil menanti pembeli yang datang, ia membaca Al-Quran yang nilai pahalanya dikirimkan untuk orang tua. Maka bagaimana almarhum di alam kubur sana yang dihaulkan pada malam hari ini
Maka Masya Allah, inilah satu kabar yang dikhabarkan oleh Nabi. Atani atimir Rabbi fa akhbarani annahu man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a dakhalal jannah. Telah datang kepadaku satu utusan malaikat Jibril mengabarkan kepadaku, apabila telah mati umatku, ia tidak mensekutukan Allah, maka dakhalal jannah, ia pasti akan masuk ke dalam surga. Kita tahu dulu almarhum beliau senang sama jamaah. Kita tahu dulu almarhum beliau senang sama baca Al-Quran. Yang ketiga, yaitu mereka orang-orang yang semasa hidupnya rajin silaturahim. Dulu Pak, waktu almarhum bapak saya masih hidup Pak, saya dari kampung Karangtengah, kalau mau ke Rengas, jalan BKT belum ada, belum cakep rorotan kayak sekarang, itu lewatnya tanggul Pak, tanggul sawah, nembusnya di Tambun Rengas. Bapak saya kalau mau lebaran semua anaknya digiring. Ustaz Robi, Ustaz Abid saya digiring. Bapak saya kalau lebaran jalan ke Rengas senangnya pakai jas Pak. Kalau dipakai Pak, disangkutin di pundak. Gerah Pak, jalan. Silaturahim. Yang keempat adalah mereka orang-orang yang dulu ketika hidupnya adalah mereka orang yang mampu menahan amarah. Yang terakhir adalah ketika mereka hidupnya adalah dulu orang-orang yang senang bersedekah. Maka mudah-mudahan dengan kita menghaulkan daripada almarhum Bapak Haji Sarmili yang didoakan anaknya dan kita semua, semoga apa yang telah kita baca dan kita doa seluruhnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin rasanya bicara banyak, namun waktu yang membatasi kita karena aktivitas besok dan lain sebagainya. Karena itu saya mohon maaf, banyak salah, banyak kurang kepada para guru dan orang tua kami yang mulia. Akhir kata, jalan-jalan ke Jakarta pala botak kena sambel. Maksud hati ingin terus berkata-kata, saya takut para bapak pada bekal. Buah manggis, buah rambutan, buah salak, buah durian, itulah nama buah-buahan. Kuntilanak naik sepeda nabrak tiang listrik, kuntilanak bego. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.